Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, aku Rofi Agustin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi. Di sini aku akan sharing atau berbagi sedikit ilmu mengenai akuntansi syariah, yaitu materi perbankan syariah. Oke, bisa kita mulai, let's go. Kalau untuk perlu atau nggak perlunya itu ada dua sisi sih ya menurut aku. Yang pertama, kalau dilihat dari sisi agama, bicara secara agama Islam itu di dalam bank konvensional jelas ada riba, sedangkan ajaran agama kita riba itu dilarang dan juga haram. Jadi jelas perlu beralih ke bank syariah, karena dalam bank syariah sistemnya, kegiatannya, pelaksanaan, prinsip hukum, semua kegiatannya itu disesuaikan dengan ajaran agama kita Islam. Tetapi kalau kita bicara secara umum, negara Indonesia ini tidak hanya agama Islam, tetapi banyak agama juga, agama lain. Jadi untuk beralih ke bank syariah tidak semudah itu, masih banyak pertimbangan. Mungkin itu bisa dilakukan untuk daerah atau provinsi tertentu. Misalnya aku pernah baca di berita online detik.com itu Provinsi Aceh mulai tahun 2018 itu sudah mengeluarkan regulasi atau peraturan untuk tahun 2020 semua bank atau lembaga jasa keuangan konvensional itu harus beralih ke syariah. Jadi mereka awal tahun 2020 itu telah mempersiapkan dan juga beradaptasi untuk para pegawainya, untuk segalanya itu beralih ke bank syariah. Mungkin itu bisa dilakukan di daerah tertentu. Menurut aku sih gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu boleh sih kalau misalnya aku tertarik sama produk perbankan syariah itu mungkin aku ngambilnya mudharabah. Kenapa mudharabah? Karena menurut aku ya, aku kan sebagai di sini kayak yang butuh dana. Kalau mudharabah itu aku butuh dana untuk bisnis, lalu aku datang ke bank syariah. Bank syariah itu sebagai penyedia dana. Mereka memberikan modal dan mereka memberikan aku pinjaman sesuai yang aku butuhkan, yang aku minta itu 100% dari pihak bank. Jadi aku untuk membuka usaha ini aku tidak mengeluarkan sepeser uang pun gitu. Aku dapat 100% modal dari bank syariahnya. Untuk masalah pengembalian modal, tetap pengembalian modal nanti 100% aku tetap mengembalikan modal itu ke bank syariah. Tapi untuk laba ini ada pembagiannya sesuai porsi atau nishab yang sudah ditentukan di perjanjian atau kesepakatan awal. Jadi bank dapat berapa persen dan juga aku dapat berapa persen. Tapi kalau untuk rugi itu semua ditanggung 100% oleh penyedia modal, yaitu bank syariah itu sendiri. Jadi untuk rugi aku sebagai pengelolanya itu nggak menanggung apa-apa gitu sih. Jadi aku mungkin pilih mudharabah. Untuk hal ini sebenarnya jawabannya juga berhubungan sama yang pertama tadi ya. Untuk institusi lain bagaimana, itu sebenarnya seperti mengikuti gitu. Kalau bank misalnya beralih ke syariah, itu ada beberapa institusi juga yang akan mengikuti atau berdampak ke syariah juga. Jadi menurut aku sih gitu. Misalnya seperti kayak koperasi, terus ada juga asuransi, tempat asuransi, terus untuk pasar modal, koperasi seperti itu juga harus beralih ke syariah juga. Jadi jawabannya itu masih sebenarnya sama kayak yang poin pertama, perlu itu, tapi juga tergantung, bisa dilihat dari dua sisinya juga. Tapi kalau untuk institusi-institusi lainnya mungkin seperti itu sih yang berdampak. Oke, sekian untuk sharing atau berbagi ilmu ya sedikit kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.